Pengertian pola pembaruan pendidikan Islam. Pembaruan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknakan dengan hal-hal yang baru, penemuan baru yang berada dari hal yang sudah ada atau hal yang sudah dikenal sebelumnya, dari gagasan, metode, perubahan yang baru yang bersifat kualitatif, berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu dalam pendidikan. Hal-hal baru yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah apa saja atau apapun yang belum dipahami, diterima, atau dilaksanakan oleh si penerima pembaharuan, meskipun hal itu bukan merupakan hal yang baru lagi bagi orang lain. Sementara kualitatif yang dimaksudkan di atas adalah bahwa pembaruan tersebut potensial atau memungkinkan adanya reorganisasi atau pengaturan kembali pada unsur-unsur yang ada dalam pendidikan. Yang kedua, aspek-aspek pembahasan pendidikan Islam. Ada 3 aspek atau sudut pandang dalam pembaruan pendidikan Islam. Di antaranya, yang pertama, antropasentris atau golongan pendidikan berorientasi pada pendidikan di Barat. Bahkan mereka berpandangan bahwa sumber pada kekuatan dan kesejahteraan hidup yang dialami Barat adalah hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang mereka capai. Mereka juga berpendapat bahwa apa yang dicapai oleh bangsa Barat sekarang tidak lain adalah merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang pernah berkembang di dunia Islam. Atas dasar demikian, maka untuk mengembalikan kekuatan dan kejayaan umat Islam, sumber kekuatan dan kesejahteraan tersebut harus dikuasai kembali. Yang kedua, teosentris atau berorientasi pada sistem ajaran Islam yang murni. Pendapat bahwa Islam sendiri merupakan sumber bagi kemajuan dan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan modern. Islam sendiri sudah penuh dengan ajaran-ajaran dan pada hakikatnya mengandung potensi untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan serta kekuatan bagi umat manusia. Dalam hal ini, Islam telah membuktikan pada masa-masa kejayaannya. Yang ketiga, teoantrosentris atau yang berorientasi pada nasionalisme. Rasa nasionalisme muncul bersamaan dengan perkembangan pola kehidupan modern dan mulai dari Barat. Bangsa-bangsa Barat mengalami rasa kemajuan nasionalisme yang kemudian menimbulkan kekuatan-kekuatan politik yang berdiri sendiri. Materi yang ketiga, 3 pola pembaruan pendidikan Islam. Yang pertama, golongan yang berorientasi pada pola pendidikan modern di Barat. Pada dasarnya, mereka berpandangan bahwa sumber kekuatan dan kesejahteraan hidup manusia dialami oleh Barat adalah sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang mereka capai. Mereka juga berpendapat bahwa apa yang dicapai bangsa-bangsa Barat dewasa ini merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang berkembang di dunia Islam. Yang kedua,
gerakan pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi pada sumber ajaran Islam murni. Pengembangan pola ini berpandangan bahwa Islam merupakan sumber kemajuan dan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan modern. Islam penuh dengan ajaran yang mengandung potensi untuk kemajuan, kesejahteraan, dan kekuatan bagi umat manusia. Dalam hal ini, Islam telah membuktikan pada masa kejayaannya. Yang ketiga, usaha pembaruan pendidikan yang berorientasi nasionalisme. Rasa nasionalisme timbul bersama dengan perkembangan pola kehidupan modern, dimulai dari Barat. Bangsa Barat mengalami kemajuan rasa nasionalisme, kemudian menimbulkan kekuatan politik dan berdiri sendiri. Keadaan tersebut mendorong dunia timur untuk mengembangkan nasionalisme masing-masing. Hal tersebut dianggap sangat mendasar karena umat Islam terdiri atas berbagai bangsa dan berbeda latar belakang dan sejarah perkembangan kebudayaannya. Mereka hidup bersamaan dengan menganut agama lain di dalam bangsa itu. Inilah yang juga mendorong perkembangan rasa nasionalisme di dunia Islam.